Dan ini pun juga harus mengerti check and balance yang mana ini yang mungkar mana yang ma'ruf yang mana gitu. Sebab kalau dia itu tidak paham mana yang mungkar mana yang ma'ruf, itu dia akan menjadi, mohon maaf kalau istilah populer ini jadi kambing congek gitu. Artinya untuk menjadi politisi itu kan butuh pengalaman, Ustaz. Bagaimana itu bisa dibangun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas artis rame-rame jadi caleg. Adakah yang salah? Untuk itu kita akan memperbincangkan ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini artis jadi caleg ini atau politisi ini masih pro kontra di negeri kita, Ustadz. Sebenarnya salah tidak kalau artis itu memang ingin jadi politisi? Gitu? Per istilah, saya kira tidak ada yang salah dalam arti bahwa siapapun bisa menjadi wakil rakyat. Wakil rakyat. Sepanjang yang mau diwakili itu memang memilih dia sebagai wakil rakyat. Gitu. Sampai di sini, siapapun bisa, termasuk artis tentu saja. Apalagi dia punya bekal yang tidak mudah dimiliki oleh sembarang orang. Apa itu popularitas, sesuatu yang amat diperlukan di dalam konteks politik ini hari, yang populisme itu, apalagi melalui pemilihan langsung proporsional terbuka, itu artinya nyoblos orang dan konstituen itu cenderung memang memilih wajah yang familiar hari-hari gitu. Dan siapa yang paling familiar ini hari? Ya saya kira artis, karena dia paling sering muncul di layar kaca. Gitu. Tapi cukupkah popularitas itu, Ustaz, untuk menjadi politisi? Nah ini hal yang kedua. Yang kedua bahwa wakil rakyat itu kan bukan sekedar wakil, tapi dia mengemban satu misi tertentu. Misi apa? Ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari parlemen ini hari itu kan ada 3 itu. Yang pertama itu adalah check and balances atau legislatif yang paling utama, ya, kewenangan membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua itu budgeting, kewenangan untuk menyusun anggaran. Kemudian yang ketiga itu adalah check and balances itu. Kalau bahasa agamanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau kita lihat tupoksi legislasi misalnya, itu jelas bahwa diperlukan kecendikiawanan gitu. Ada bekal ilmu di sana untuk bagaimana dia bisa memahami masalah, kemudian menyusun peraturan perundang-undangan untuk menata masalah itu. Kan gitu intinya itu. Nah, ini saya kira patut diteliti secara atau dicermati secara lebih mendalam kapasitas dari orang per orang yang sekarang ini begitu populernya untuk menjadi wakil rakyat mengemban tupoksi ini gitu. Jangan sampai ketika dia duduk itu hanya menjadi stempel, dan itu yang menjadi kecenderungan besar ini hari karena ketidakmampuan dia argue. Apalagi kalau misalnya peraturan perundangan itu datang dari pihak pemerintah gitu. Dan saya kira ini yang menjadi persoalan besar negeri ini. Karena itulah maka kemudian ada banyak peraturan perundang-undangan itu yang muncul secara aneh, ya, dramatis, ya. Misalnya disahkan sementara anggota parlemennya tidak megang gitu. Sudah disahkan dirubah-rubah. Lalu disahkan bertentangan dengan undang-undang sebelumnya, mesti undang-undang minerba itu gitu. Ada banyak lagi yang lain. Pertanyaannya adalah ini wakil rakyat itu kerja apa enggak gitu. Paham apa enggak dengan ini semua. Nah, itu yang sementara ada pertanyaan, apakah selama ini mereka memang menekuni hal-hal seperti itu kan? Ketika jadi artis kan hal-hal tersebut nyaris tidak banyak berkaitan dengan mereka, ya. Kecuali dulu mungkin mereka aktivis mahasiswa gitu. Artinya untuk menjadi politisi itu kan butuh pengalaman, Ustaz. Bagaimana itu bisa dibangun? Justru di situ masalahnya gitu. Secara substansial jelas kita mesti berpikir sampai ke hal-hal seperti itu gitu. Apalagi kalau kemudian kita bicara tentang pertanggungjawaban. Jadi bahwa kita dipilih itu kan mengemban satu misi tertentu. Ketika itu tidak terlaksana, apalagi kemudian mengkhianati
orang yang diwakili gitu, maka ini jadi persoalan bukan hanya di sini tapi nanti gitu. Apalagi kalau kemudian dia melegitimasi begitu saja peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat atau bertentangan dengan ketentuan agama gitu. Ya, tadi Ustaz, kita bergeser ke politisi Islam ya. Karena ada juga mungkin yang mencalonkan diri lewat partai-partai yang berbasis kelompok Islam ya, atau berbasis ya, sebutlah Islam gitu ya. Apa sebenarnya syarat utama politisi dalam pandangan Islam? Iya. Jadi ketika kita bicara tentang wakil dan yang mewakili itu di sana itu yang paling penting itu adalah bahwa wakil itu dipilih oleh mewakil atau yang mewakilkan gitu. Kemudian untuk tugas apa? Nah ini yang akan menentukan gitu. Untuk tugas apa? Ini akan menilai apakah wakalah ini kan masuk dalam kategori wakalah ini bisa diterima dalam Islam atau tidak, sesuai dengan Islam atau tidak gitu. Mewakili untuk mengerjakan ujian itu joki, itu kan nggak boleh gitu ya. Mewakili untuk melakukan kezaliman, melakukan penyiksaan apalagi pembunuhan tidak boleh gitu. Kalau sekedar mewakili mengambil rapot anak itu bisa gitu. Nah begitu juga mewakili untuk sesuatu yang ini tadi legislasi, budgeting sama ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar nahi mungkar masih oke ya. Dan ini pun juga harus mengerti check and balance yang ini yang mungkar mana, yang ma'ruf yang mana gitu. Sebab kalau dia itu tidak paham mana yang mungkar, mana yang ma'ruf, itu dia akan menjadi, mohon maaf kalau istilah populer ini jadi kambing congek gitu. Dia hanya penonton saja, tidak bisa argue gitu. Kemudian balance budgeting itu juga kalau dia tidak mengerti itu dia akan hanya menjadi alat legitimasi. Apalagi kalau kemudian dia mudah saja dibayar untuk melegalkan atau mensahkan alokasi dana yang semestinya tidak harus diterima. Dan yang paling krusial memang legislasi gitu. Nah kalau legislasi ini itu kalau dalam pandangan Islam itu kan legislasi ada dua, ada yang merupakan konun tasyri'i, ada konun idari. Kalau konun idari seperti menyangkut peraturan mengenai jalan tol, peraturan mengenai angkutan itu lebih administratif, teknis itu oke, masih tidak masalah. Tapi kalau sudah konun tasyri'i, maka itu jadi masalah. Mengapa? Karena kalau dalam pandangan Islam itu kedaulatan dalam arti yang punya wewenang menetapkan halal, haram, benar, salah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya siapapun disebut wakil rakyat atau apapun itu dia tidak boleh merubah gitu atau membuat aturan yang bertentangan dengan itu, menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Ya ada yang mengkritik begini, jangankan artis yang menjadi wakil rakyat yang hanya stempel, orang pinter juga, profesor, doktor, bahkan mungkin dia politisi kawakan, ketika dia masuk di DPR, dia kemudian juga cenderung jadi stempel. Ini seperti pernyataan politisi PDIP itu yang mengatakan ya ini semuanya terserah ketua partai. Artinya di mana kemampuan politik itu, di mana keilmuan itu kalau ternyata itu hanya jadi stempel? Apakah ini fenomena sistem demokrasi? Saya kira itu fenomena politik atau sistem demokrasi transaksional ini hari gitu. Makin ke sana kan makin transaksional. Artinya jadi dilihat itu yang penting kepilih itu siapapun dia gitu. Toh pada akhirnya dia juga tidak diperlukan apa-apa. Wong semuanya bergantung pada juragan, itu Bambang Pacul kan ngomong begitu kan, tua umum itulah gitu. Korea macam kita ini tergantung, gitu kan dia bilang. Jadi itu jelas sekali bahwa tidak ada kedaulatan, karena itu maka dipertanyakan apa betul dia itu wakil rakyat. Ternyata kan dia dipilih oleh rakyat sekedar legitimasi saja untuk mewakili kepentingan partai, bahkan kepentingan ketua umumnya gitu. Nah, di balik ketua umum itu pemilik modal. Nah, di balik pemilik modal celaka lagi kalau dia juga sudah melakukan transaksi kepada pemilik modal. Habislah sudah. Jadi sebenarnya rakyat itu dibohongi telak gitu. Karena
suaranya diperlukan saja untuk legitimasi gitu. Sementara mereka sama sekali bekerja tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat, dan itu sudah terbukti gitu, seperti beberapa undang-undang yang tadi kita sebut. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang fenomena artis menjadi politisi. Tentu adalah sangat penting kita memperhatikan bahwa dalam Islam yang disebut dengan politik itu adalah ri'ayatu syu'unil ummah, pengaturan urusan-urusan umat. Maka siapapun yang jadi politisi harus memahami bagaimana mengatur dan mengurus umat. Kalau politisi Islam tentu harus berdasarkan syariat Islam. Dan Rasulullah telah mewanti-wanti kita tentang adanya ruwaibidah. Siapa ruwaibidah itu? Orang yang jadi pemimpin, tapi pemimpin yang bodoh yang tidak bisa mengurus umat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.